penempatan polisi langsung di bawah kepala pemerintahan itu cenderung membuat sebuah negara dari negara demokratis menjadi negara fasis. Apabila misalnya tidak ada lagi tokoh polisi aktif yang bisa dipercaya untuk menduduki Kapolri baru, keluarkan saja Perpu. Dia bisa ambil dari polisi pensiunan atau mungkin juga tokoh yang bukan polisi. Prabowo mengundang mereka itu setelah ada masukan-masukan dari satgas-satgas, kasus pertambangan, kasus kehutanan, dan lain-lain. Inilah pendekatan persuasif yang dilakukan Prabowo Subianto. Mengapa cuma sekitar 5 bukan 9-9-nya? Ada apa? Sekarang ditagih oleh Prabowo Subianto. Selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi, Anda mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka kemudian sumbangsi Anda mana? Saham Anda buat bangsa dan negara di mana? Partai-partai politik ini sudah berani menyatakan bahwa PSI adalah musuh mereka untuk kontestasi nanti. Sobat Madilog, dalam beberapa pekan ini, Presiden Prabowo Subianto itu melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang katakanlah kita klaster. Satu sisi adalah civil society, termasuk di sini adalah para mantan menteri luar negeri, kemudian tokoh-tokoh agama dalam kaitannya dengan Board of Peace ya. Dan di sisi lain juga dengan business community yang antara lain sejumlah anggota 9 Naga. Nah, kenapa Presiden Prabowo melakukan itu? Apakah memang sudah terjadi konsolidasi yang penuh di political society, masyarakat politik yang apakah sudah benar-benar dikontrol penuh oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga masuk ke dua komponen yang lain, yaitu masyarakat sipil dan kemudian masyarakat bisnis. Atau masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh Presiden Prabowo sehingga membutuhkan dukungan dari dua komponen ini. Nah, untuk membahas itu kita hadirkan kembali seseorang yang memang beberapa pekan ini bersemedia sedang menyelesaikan tugas ya, disertasi doktoral. Bang Slamet Ginting. Ya. Selamat datang, Bang. Ya, terima kasih, ya? Bung Indra. Alhamdulillah sehat. Apa yang Bang bisa tangkap dari kehadiran sejumlah konglomerat yang bertemu dengan Presiden Prabowo, sementara di sisi yang lain ketika bertemu dengan masyarakat sipil, terutama anasir-anasir oposisi ini, kawan-kawan kita, itu dikatakan bahwa kelompok inilah salah satu yang menguasai banyak sekali bisnis dan sehingga mereka mampu melakukan apapun sebetulnya untuk menggoyang pemerintahan. Apa yang Bang bisa lihat? Politik dan ekonomi itu seperti mata uang, itu paket satu, kanan kiri gitu kan, politik ekonomi. Jadi tidak mungkin politik bisa berjalan sendiri juga ketika ekonomi lemah. Begitu juga ketika ekonomi lemah, kebijakan politiknya harus seperti apa. Jadi pertemuan Prabowo dengan perwakilan ya 9 Naga ini menurut saya adalah dia minta dukungan. Presiden minta dukungan agenda pembangunan nasional dari mulai penciptaan lapangan pekerja. Ini kan harus ditunggu-tunggu masyarakat kan. Seperti misalnya Gibran akan menciptakan berapa banyak itu lapangan kerja. Itu sekarang dimintakan juga bantuan. Lalu penciptaan penguatan industri, kita baru saja tahu sekarang Pindad juga membuat mobil nasional begitu kan. Lalu juga program-program sosial di era Prabowo, program sosial ekonomi tentunya yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Nah, makna utamanya secara
politik dan ekonomi, menurut saya ini menguatkan sinyal bahwa pemerintah membuka kanal dialog dengan kelompok ini dari sektor swasta dan juga bukan sekedar teknokrat ekonomi biasa karena mereka adalah salah satu kelompok yang menguasai ekonomi secara nasional. Nah, ini juga bisa ditafsirkan sebagai sebuah strategi dari Prabowo untuk stabilisasi iklim investasi dan memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi. Kemarin kita tahu bahwa ada upaya yang dilakukan untuk meredam ketidakpastian pasar ya, menjaga sentimen ekonomi, apalagi menjelang bulan puasa, Bung Indra. Terutama setelah juga ada dinamika pasar global, indeks saham yang sempat memicu volatilitas yang merah semua yang akhirnya membuat beberapa pejabat di lingkungan itu harus mundur kan begitu. Nah, ini Prabowo ingin membangun narasi kepastian kepada publik bahwa kepemimpinannya bukan hanya soal keamanan, bukan hanya soal politik yang Bung Indra bilang apakah perkara politik ini sudah beres lalu menyasar ke lingkungan ekonomi, tapi dia juga ingin membuktikan dia pengusaha juga ya, selain background militer dia juga pengusaha, ingin ada sinergi dengan kelompok naga ya yang selama ini Prabowo dipersepsikan mulai meninggalkan mereka kan, misalnya dengan Haji Isam mainnya atau kelompok-kelompok pribumi. Ini untuk kemudian bagi dunia usaha supaya ada pertumbuhan yang inklusif, bukan hanya satu kelompok tertentu, semua dirangkul secara politik. Itu untuk menguatkan posisi Prabowo bahwa dia tidak membeda-bedakan asal-usul, tapi yang paling penting mereka harus bisa mendukung program-program negara, terutama yang terkait dengan persoalan ekonomi kerakyatan. Jadi pertemuan ini tidak berarti bahwa politik itu sudah beres, Bung Indra. Politik itu nggak akan pernah beres, dinamikanya sangat tinggi. Tapi ini adalah langkah konsolidasi yang menggabungkan logika politik dan logika ekonomi. Apa itu? Ya memperluas dukungan, kolaborasi dari luar basis partai politik. Nggak cukup hanya dukungan partai politik, tapi juga harus memasukkan unsur-unsur aktor-aktor ekonomi, pengusaha besar dalam peta strategi pemerintahan menuju 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Saya kira ini bacaan ekonomi politik yang bisa saya tangkap dari pertemuan Prabowo dengan pengusaha tersebut di Hambalang. Tapi kan apakah ini juga menunjukkan bahwa Presiden masih melakukan apa yang disebut dengan McFarming, membentuk kekuasaan. Padahal kita tahu bahwa beliau sudah menjadi kepala negara. Kenapa pertemuan itu harus tertutup dan kenapa tidak terbuka misalnya? Ya, sebenarnya keterbukaan itu sudah diungkapkan oleh Sekretaris Negara bahwa ada pertemuan mereka loh. Ya, artinya tidak tersembunyi bahwa Prabowo mengajak dialog dengan semua pihak. Dengan pihak yang kritis saja dia berbicara. Nah, mengapa dengan pihak yang menguasai ekonomi tidak diajak bicara? Di dalam politik kan nggak bisa konfrontasi seperti itu. Tapi bagaimana negara bisa mengambil keuntungan, lo sudah dikasih fasilitas oleh negara sehingga memiliki kekayaan seperti itu, sekarang ditagih oleh Prabowo Subianto. Anda selama 10 tahun, kira-kira begitu bahasa implisitnya, selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi, Anda mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka kemudian sumbangsi Anda mana? Saham Anda buat bangsa dan negara di mana? Ketika misalnya saham sedang terpuruk, maka Anda harus menghidupkan ini. Lapangan kerja harus diciptakan. 60
7% pengangguran sekarang adalah generasi-generasi milenial yang baru jadi sarjana. Dan paling tidak sampai dengan Lebaran nggak akan ada lapangan pekerja, baru nanti setelah Lebaran. Ini krisis yang harus diselesaikan juga oleh Prabowo begitu. Apa itu untuk membedakan bahwa Prabowo tidak seperti Pak Jokowi? Kita tahu Jokowi ketika bertemu dengan para konglomerat ini terbuka. Misalnya untuk membangun IKN, datang bersama-sama. Justru Pak Prabowo tertutup gitu. Apa untuk agar tidak terjadi pengulangan masalah, karena kita tahu juga ada proyek-proyek titipan, misalnya PIK 2. Iya. Yang terkait dengan salah satu konglomerat misalnya. Saya kira Prabowo juga mengundang mereka itu setelah ada masukan-masukan dari Satgas. Misalnya, kemungkinan keterlibatan mereka dalam beberapa kasus pertambangan, kasus kehutanan, dan lain-lain. Sehingga ini tidak bisa dibikin secara terbuka, diungkapkan secara frontal. Mungkin inilah pendekatan persuasif yang dilakukan Prabowo Subianto. Mengapa cuma sekitar 5 bukan 9-9-nya? Ada apa gitu? Jadi menurut saya ini satu-satu dipanggil. Nah, sesuai dengan raport mereka, kira-kira begitu. Tentu kita tidak mesti menggunakan kata praduga ya, kira-kira seperti itu, Bung. Artinya ini yang rapornya merah? Nah itu dia kan, praduganya seperti apa. Nah ini kita belum dapat penjelasan. Saya kira Prabowo punya strategi ekonomi politik untuk menghadapi mereka dan polanya agak berbeda dengan Jokowi. Prabowo kritik sejak dulu, sejak Pilpres 2014, 2019, sikap dia terhadap para oligarki ini kan juga jelas. Karena itu sebelum dituntut oleh publik, gimana sikapmu Presiden terhadap mereka, nah ini sudah dipanggil duluan. Kira-kira gitu, Bung. Apa bukan pertanyaan ini yang diajukan? Tuan Anda siapa? Iya, saya kira mereka kan sudah lama juga mereka tidak ke Solo lagi kan. Artinya Prabowo dengan ketegasannya di dalam memberantas tikus-tikus yang ada di Kementerian Keuangan misalnya kan sudah terjadi, ya imigrasi, ya bea cukai, beberapa aparat penegak hukum, itu kan mata rantainya akhirnya akan mengenai mereka. Saya kira juga akan secara setengah kamar barangkali satu-satu akan ditanya, kau masih berhubungan dengan ini nggak? Kira-kira gitu, Bung. Iya, itu dia. Iya, tapi pressure itu tidak akan dibuka pada publik, tapi paling tidak seperti kemarin di OJK dan lain-lain tiba-tiba mundur segala macam, itu bisa terlihat. Kalau ini kan tidak, Bu. Kantor pajak yang terkena OTT KPK itu adalah kantor pajak Jakarta Utara, kemudian kantor pajak di Banjarmasin kalau nggak salah, Kalimantan Selatan. Kemudian pejabat bea cukai yang terkait dengan Tanjung Priok, pintu masuk bagi barang-barang impor. Nah, apa yang abang mau lihat adalah, mau jelaskan adalah apa yang terjadi di pajak, apa yang terjadi dengan barang-barang impor ini, itu hanya kaki-kaki dari kejahatan korupsi yang maha besar, dan pada gilirannya ini juga terkait dengan para konglomerat ini. Ya, saya kira dalam posisi setengah kamar, barangkali raport mereka juga akan diperlihatkan. Dari satgas-satgas yang sudah dibentuk, kemudian saatnya menurut saya di tahun ini mengeksekusi tokoh-tokohnya. Tapi tentu saja pemain yang di belakang, karena publik juga mempertanyakan, lo beraninya pemain depan aja, pemain belakang tidak diambil gitu. Ketika pertemuan dengan para konglomerat ini, orang akan mengartikan, oh ini tuh pemain belakangnya gitu loh. Mengapa cuma orang-orang ini, tidak semuanya? Saya kira ini tafsir politik yang masuk akal kalau dianalisis seperti itu. Apa
tahun 2026 ini ada juga mengatakan bahwa akan terjadi gejolak sosial yang lebih parah daripada Agustus 2025. Apa ini antisipasi Presiden untuk melihat bahwa ini adalah tahun yang normal? Ya, berangkat dari peristiwa 28 sampai akhir Agustus itu, saya kira Prabowo belajar dari pengalaman itu. Jangan sampai konflik berikutnya akan merembet kemana-mana. Kalau bicara kerusuhan, bicara demo, yang ada di kepala orang kira-kira Bung Indra, siapa pemasok dana? Siapa bohirnya? Kan kira-kira gitu. Maka dengan dipanggilnya ini kira-kira seperti itu. Situasi menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, tentu saja stabilitas ekonomi harus dijaga. Begitu juga dengan stabilitas politik. Kalau Anda mengharapkan misalnya terjadi konflik politik yang sangat keras, kita tentu akan menunggu dalam beberapa hari ini. Sementara kalau kita lihat, Presiden Prabowo kan berencana beberapa hari belakangan ini akan ke Amerika tanggal 18 Agustus. Sekarang sudah tanggal berapa? Artinya kemungkinan tidak terjadi situasi yang sangat radikal. Tapi yang menarik dari Presiden Prabowo, cara berpikirnya dia selalu ingin ada surprise. Dia ingin selalu ada surprise, misalnya orang mau minta pengunduran diri nggak akan dia kasih, ya kan? Yang ada adalah dia yang memecatnya, kira-kira begitu. Jadi akan kita tunggu apakah Prabowo akan kembali memecat elit-elit politik kita begitu. Termasuk juga institusi kepolisian? Iya, bagian dari itu saya kira. Ada rencana itu? Karena ya, kalau misalnya Prabowo mengundang tokoh-tokoh kritis, ya saya tidak mengartikan selalu oposisi, tapi tokoh-tokoh kritis, tentu saja dia ada rencana, dan ini bagian dari sebuah pembabakan yang nantinya juga akan mengundang yang lain. Ini kan baru berapa pihak aja. Gitu. Ya. Tokoh kritis kan bukan cuma 4-5 orang di Indonesia. Banyak sekali yang akan diminta pendapat. Saya kira mereka juga mempersoalkan posisi kepolisian itu sudah pasti dipersoalkan. Apabila deadlock juga seperti apa. Malah saya berpikir kalau memang terjadi deadlock, keluarkan saja Perpu, peraturan presiden atau pemerintah pengganti undang-undang kepolisian. Kalau memang kemudian terjadi deadlock seperti itu, dan bisa apabila misalnya tidak ada lagi tokoh polisi aktif yang bisa dipercaya untuk menduduki Kapolri baru, maka dia bisa ambil dari polisi pensiunan atau mungkin juga tokoh yang bukan polisi, bisa dengan cara Perpu itu tadi. Purnawirawan militer? Saya kira nggak akan ditaruh purnawirawan militer di sini. Terlalu keras nanti konflik di antara dua lembaga ini, Bung Indra. Tapi ada alternatif dari kalangan sipil juga bisa? Bisa, kalangan sipil bisa. Misalnya dia memahami persoalan hukum, memahami pemerintahan, tapi ini memang masa transisi menurut saya. Dan itu harus dilakukan. Di mana-mana, di negara manapun, negara demokrasi modern, itu polisi tidak ditempatkan di bawah kepala pemerintahan, baik itu presiden maupun perdana menteri. Di Amerika, di Inggris, Anda mau sebutkan di mana, di Perancis juga begitu. Ada di Papua Nugini, cuma 3 negara. Iya, saya kira kita harus belajar bahwa penempatan polisi langsung di bawah kepala pemerintahan itu cenderung membuat sebuah negara dari negara demokratis menjadi negara fasis. Ingat Gestapo, gitu ya. Hitler betul dipilih secara demokratis, tapi kemudian menggunakan polisi. Polisi rahasia ya? Polisi rahasia, termasuk Jepang, Mussolini, Italia juga. Apakah kita mau menjadi negara fasis begitu dengan kembali menempatkan polisi di bawah presiden? Karena ini potensi dimanfaatkan juga oleh presiden untuk kepentingan dirinya. Saya kira Prabowo jangan sampai mewarisi hal-hal ini ketika dia lengser dari kursi kepresidenan. Dia
harus menjadi alat hukum, bukan menjadi aktor politik. Kalau polisi di bawah presiden cenderung akan menjadi alat politik, dan kita belajar dari 10 tahun pemerintahan Jokowi, konsolidasi demokrasi kita hancur lebur dan kita tidak masuk dalam kategori negara demokrasi modern lagi ketika era Jokowi, di mana indeks demokrasi kita nyungsep, kira-kira gitu, Bung Indra. Abang menyebut Jokowi. Nah, yang menarik juga pasca Agustus ini, boleh dikatakan Presiden Prabowo sudah dalam kondisi yang saya amati itu adalah the end of Jokowi. Artinya udah nggak lagi ini mengganggu pikirannya, keadaan Jokowi, Gibran dan segala macam. Apakah itu yang terjadi bahwa Pak Prabowo merasa bahwa dia di kalangan masyarakat politik sudah sangat kuat? Saya kira Prabowo tipikal orang yang tidak mau didikte gitu ya. Apalagi dengan orang-orang yang pernah berkonflik dengan dia, justru dia memberikan tempat, jadi dia punya cara untuk mengatasi persoalan-persoalan itu yang barangkali kita tidak pahami sampai sekarang. Nah, sikapnya seperti apa terhadap Jokowi, saya kira juga Prabowo merasa bahwa Jokowi adalah bagian yang membuatnya bisa menjadi presiden. Jadi bukan tipikal pendendam Prabowo. Jadi dia punya cara pelan-pelan untuk melepas dari bayang-bayang pemerintah lama. Yang menarik itu tadi kan di Februari ada pernyataan-pernyataan dukungan terhadap Prabowo, itu menandakan bahwa proses 2029 sudah semakin dipercepat di tahun 2026 ini. Padahal biasanya tunggu 2 atau 2,5 tahun begitu ya. Ini kan baru 1 tahun 4 bulan. Jadi ada proses percepatan menurut saya untuk segera meninggalkan bayang-bayang Jokowi dan keluarganya di dalam kancah politik nasional kita. Apa itu yang dilakukan oleh PAN dengan mengatakan bahwa Zulkifli Hasan yang akan menjadi calon wakil presiden? Ya, saya kira menarik ketika sejumlah partai politik yang berada di dalam lingkaran pendukung pemerintah sudah bersuara mendukung Prabowo maju pada periode berikutnya. Misalnya kalau kita amati satu persatu, Partai Kebangkitan Bangsa ya menyatakan puas dengan kepemimpinan Prabowo Subianto, itu dinyatakan langsung oleh Muhaimin Iskandar. Kemudian juga dia siap memberikan dukungan minimal untuk 2 periode meskipun calon wakil presidennya belum disebutkan. Berbeda dengan PAN itu tadi. Nah, P3 yang keluar dari parlemen juga sudah membuat dukungan, memberi sinyal dukungan atas pertimbangan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai pro rakyat atau pro kerakyatan, dan parpolnya dalam hal ini P3 telah berada dalam koalisi yang walaupun di luar parlemen tapi mendukung pemerintah. Yang menarik itu tadi PAN yang secara terbuka dukungan 2 periode terhadap Prabowo disertai dengan Zulkifli Hasan. Ini kan artinya secara nyata PAN sudah berani meninggalkan Jokowi, ya, seperti itu. Zulkifli Hasan kurang dekat apa dengan Jokowi. Ini meskipun mereka tidak harus sepaket dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, tapi pernyataan PAN ini menarik untuk disimak bahwa pelan-pelan partai politik ini sudah berani menyatakan dukungan yang berbeda dengan PSI. Pernyataan ini harus bisa kita pahami setelah ada orasi politik dari Jokowi di Makassar, kan seperti itu. Bahwa partai-partai politik ini sudah menyatakan bahwa PSI adalah musuh mereka untuk kontestasi nanti. Artinya
musuh itu rival politik mereka. Sehingga mereka juga harus punya strategi sendiri terhadap PSI, bukan hanya strategi terhadap Gerindra, di mana Prabowo berada di dalam partai tersebut. Jadi semuanya dukungan ini bukan sekedar dukungan loyalitas ideologis, melainkan juga ada refleksi kepentingan politik dalam diri partai masing-masing itu untuk kancah 2029 dan mereka ingin memastikan posisi tawar, Bung Indra. Posisi tawar mereka seperti apa dengan pernyataan ini. Jadi sama 3 tahun ke depan juga orang pasti, bukan orang, partai politik tiba-tiba membuat pernyataan yang akan berbeda, Bung Indra. Jadi betul-betul mereka sedang memancing posisi tawar-menawar kepada Presiden Prabowo Subianto. Kapasitas legislatif mereka juga seperti apa, dia akan hitung juga penunjukan struktur lainnya di masa depan. Kalau kemungkinan terjadi reshuffle kabinet. Jadi strategi dukungan dini kepada Prabowo menurut saya juga bisa membantu parpol memetakan koalisinya, juga menarik dukungan sosial nih, berani nih. Ternyata PAN berani memunculkan nama Julhas di tengah Gibran sedang giat melakukan kampanye tanda petik. Jadi ini sinyal juga bagi stabilitas investor, stabilitas mitra kerja pemerintah, dan juga basis pemilih mereka, Bung. Bagaimana dengan partai lain yang tidak eksplisit? Ya, masing-masing punya strategi mengapa, seperti misalnya kalau PAN eksplisit, itu tentu saja mereka ingin melihat mengambil peluang posisi cawapres supaya dia diperhitungkan. Kalau nanti bicara, kami duluan loh mendukung, tapi kemudian dengan paket. Jadi ini sudah mulai mencuri star masing-masing. Nah, ini Prabowo Gibran yang digaungkan oleh Jokowi bahwa PSI akan mendukung pemerintahan ini 2 periode, itu kan satu paket Prabowo Gibran. Tapi yang lain sudah menjawab, Bung. Mereka dukung Prabowo, tidak menyebut Gibran. Dan PAN yang berani menyebut nama Gibran. Ya, Demokrat menarik juga, pernyataan itu dikemukakan langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya sebenarnya Prabowo akan mendapatkan dukungan yang signifikan di partai koalisi. Jadi ini menurut saya masih menunjukkan bahwa partai politik memainkan kendali negosiasi. Jadi ini negosiasi politik untuk mencari konfigurasi ke depan yang bisa memberikan keuntungan elektoral bagi partai politik dan juga keuntungan bagi mereka sendiri. Kalau Golkar, PDI bagaimana? Iya, tentu saja Golkar sangat pragmatis ya. Mereka walaupun berada di koalisi yang sama, menunjukkan bahwa komponen partai politik itu juga tidak harus menyerah pasrah begitu saja. Itu yang dikemukakan oleh Golkar. Ikut-ikutan. Golkar kan nggak mau ikut-ikutan. Dia pasti ingin punya daya tawar tersendiri yang lebih tinggi. Ketika misalnya P3 sudah bicara, lalu PKB sudah bicara, PAN sudah bicara, mereka akan menghitung elektabilitas mereka masing-masing. Dan Golkar menurut saya juga belum menyatakan dukungan secara eksplisit kepada Prabowo. Ini walaupun beberapa kali menyatakan dukungan sebagai partai pro pemerintah, alasan politiknya menurut saya memang ada kalkulasi politik Golkar dan opsi politik Golkar yang berbeda dengan opsi-opsi partai lain. Golkar dikenal memiliki tradisi pragmatis dan sering berhitung secara rasional bahwa mereka harus menunggu momen yang tepat
figur yang tepat, figur alternatif yang kuat sebelum membuat komitmen penuh. Dan ini juga untuk menghindari prasangka publik bahwa dukungan otomatis berarti menyetujui paket calon tertentu. Golkar dalam hal ini piawai lah, Bung. Jadi ketika dia sudah disalib, sudah didahului, Golkar biasanya akan menyalip di tikungan. Itu tipikalnya seperti diesel, panasnya belakangan. Itulah ciri khas Golkar. Kalau PDIP menurut saya memang agak dilematis mereka, terutama setelah Presiden Prabowo memberikan pemaafan kepada Sekjen PDIP Hasto. Ini sehingga PDIP akan sulit mau jadi oposisi seperti apa gitu kan. Mau dukung juga seperti apa. Justru kondisi ini membuat PDIP seperti tersandera dengan keputusan Presiden memaafkan Hasto. Mereka nggak akan bisa keras, sementara di sisi lain mereka juga sedang melakukan konsolidasi organisasi. Sikap mereka harus seperti apa? Mendukung seperti apa? Oposisi apa? Oposisi yang enggak, dukung juga enggak kan? Posisinya adalah posisi very menurut saya. Nah, PDIP sekarang begitu. Artinya kalau kita baca lagi lebih luas ya, ini betul-betul ruang politik ini sudah bisa, termasuk ekonomi ya, dan civil society, itu agen tunggalnya itu Presiden Prabowo Subianto. Artinya dia bisa melakukan apa saja sekarang. Oh iya, bandul politik adanya di dia. Artinya epicentrum politik ada di dia. Sehingga semuanya sekarang sedang melakukan strategi penguatan bargaining. Jangan sampai salah, jangan sampai salah membaca arah politik. Prabowo beda dengan Jokowi yang tidak selalu menggunakan gaya politik iya tapi tidak tapi iya gitu. Asli tapi palsu, palsu tapi asli, kan kira-kira begitu. Jadi omongannya nggak bisa dipercaya. Saya kira Prabowo tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, partai-partai ini membacanya dia akan mempertahankan leverage mereka di dalam negosiasi koalisi, apalagi Golkar adalah partai nomor 2 setelah PDIP. Artinya Golkar terbesar di dalam koalisi pemerintahan, sehingga Golkar tidak mau cara-cara cawe-cawe dengan gaya-gaya, mungkin Golkar bilang seperti gaya murahan, dia tidak mau, dia ingin gaya mahal sehingga bargaining politiknya tinggi, termasuk bagaimana menyikapi kebijakan ekonomi, pembagian posisi elit pemerintahan. Saya kira dia sedang berhitung di tengah ada rencana reshuffle kabinet yang barangkali akan dilakukan pasca Lebaran ini. Ada reshuffle kabinet? Saya kira mau tidak mau harus dilakukan. Yang bobol-bobol saya kira seperti itu. Yang tidak mungkin bisa dibiarkan, tapi Prabowo tentu saja tidak akan mau mengumumkan. Selalu gaya Prabowo itu gaya surprise. Dia tidak mau didikte. Kalau kita bilang reshuffle dong, Lebaran. Semakin kita menekan dia, semakin dia lari dari tekanan itu dengan cara tidak melakukan reshuffle. Apa? Kementerian apa misalnya? Yang bobol-bobol yang menurut Abang tadi? Ya saya kira misalnya ya di dalam kasus yang terjadi kejaksaan memasuki rumah mantan Menteri Kehutanan, ya kan? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, berarti ada persoalan yang terus berkembang di Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan barangkali ini bagian dari radar yang sedang diperhatikan oleh Prabowo seperti itu. Juga kementerian-kementerian lain di tengah mereka ingin membuat program,
tapi tidak ada dana. Saya kira Prabowo sedang juga memantau itu, misalnya program-program, Prabowo kan membuat kejutan, misalnya, dulu Menteri Pertanian bilang, "Pak, ini dibutuhkan waktu, 1 tahun." Prabowo minta 6 bulan. Hmm. 6 bulan tiba-tiba, 4 bulan, 4 bulan tiba-tiba 2 bulan, gitu. Jadi masing-masing menteri sedang diuji dengan parameter yang berbeda-beda sesuai dengan, target-target, Prabowo untuk pertumbuhan, ekonomi terutama di sektor-sektor, pertanian, energi, dan lain-lain yang membuat, daya saing kita mesti kuat di tengah goncangan, krisis ekonomi dunia, begitu. Artinya tes itu udah diberikan ya? Sudah Nilainya udah ada di mejanya Pak Prabowo nih sekarang? sudah ada. Tinggal dieksekusi aja? Ya, betul. Jadi dalam, konteks politik Indonesia di awal 2026 ini menurut saya, Prabowo memperhatikan dinamika politik yang terjadi dan dia, ada kecenderungan, berjalan lebih cepat dari, biasanya, termasuk itu tadi, memanggil, para konglomerat itu. Meskipun menurut saya, dia tidak akan berpikir masih ada 5 tahun lagi. Dia sekarang akan berpikir bagaimana 2026 ini, tidak lagi berpikir, 3 tahun ke depan. Jadi, politik dan ekonomi menurut saya sekarang mulai bertemu begitu ya dengan pertemuan tersebut, dan secara intens akan ada pertemuan-pertemuan lagi menurut saya, Bung Indra. Karena ini tadi, pertemuan dengan, pengusaha besar dan juga dengan, parpol-parpol besar, ini erat kaitannya dengan isu ekonomi yang, bukan sekedar, retorika politik belaka, tapi dia fokus bagaimana Indonesia menjadi semacam incorporate, untuk menjembatani kepentingan politik dan ekonomi era Prabowo Subianto, gitu. Ya, artinya juga kita yang biasa membahas politik dan hukum akan kehilangan banyak isu nanti ya? Karena memang fokusnya ke ekonomi. Iya. Tahun lalu kita aja yang orang-orang di ranah politik tuh melihat bahwa kok ada defisit APBN dan segala macam. Pertumbuhan ekonomi kok seperti ini. Kita juga berharap itu terjadi ya? Iya, makanya, koalisi, partai politik di dalam pemerintahan juga berusaha untuk mengkristalkan dukungan yang lebih dini kepada Prabowo, itu tadi, karena dia tidak ingin ketinggalan mendapatkan permen-permen ekonomi. Dia juga punya kepentingan ekonomi, karena, partai-partai yang menyerahkan orang-orangnya di, kementerian, kan tidak bisa lagi mengambil dana. Semuanya sudah dipantau sangat, ketat dengan efisiensi, maka yang terjadi, betapa sejumlah, wali kota atau bupati ditangkap gitu kan, padahal mereka juga peserta retret gitu kan. Ternyata mereka nggak kuat juga ketika, krisis ekonomi, uang juga tidak mengalir ke daerah. Modus korupsinya menjadi aneh sekarang ya? Iya, aneh jadi. Pegawai untuk kepala kantor desa aja dipungutin. Ya makanya ini, menurut saya Prabowo betul-betul sekarang sedang fokus dalam, stabilitas, politik dengan kalkulasi ekonomi, dengan kalkulasi elektoral, dan lagi-lagi penguatan koalisinya. Ini benar-benar, dukung gua sepenuh hati atau sudah mulai, balik badan. Kira-kira Prabowo juga akan membaca, dan keputusan finalnya tentu saja nanti mereka akan menyebut nama siapa, ini yang akan ditunggu, kira-kira gitu. Oke, Ya. Bang Eden. Sobat Madilog, it's economy stupid. Nah, itu adalah satu adagium ya, satu buku. Apa yang disebut dengan politik itu adalah ekonomi bodoh. Jadi politik itu bukanlah mengurus para politisi, partai-partai politik, tapi mengurus ekonomi. Dan itu yang tadi dicoba kita analisa bahwa Presiden Prabowo Subianto lagi berurusan dengan masalah-masalah
ekonomi, karena ketika urusan ekonomi tidak beres, maka politik juga akan berantakan. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.